Rumus kimia adalah sebuah notasi yang dibuat oleh ilmuwan, oleh kimiawan untuk menyatakan, untuk menjabarkan, untuk memberitahu kita bahwa di satu zat ini terdiri dari atom apa saja dan sekaligus juga dengan rasionya ada berapa. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Baru Belajar. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembicaraan kita tentang kimia. Kita malam hari ini akan melanjutkan sesuatu yang kita bicarakan. Minggu lalu kita sudah bicara tentang ion. Nah, pada pertemuan ini kita akan bicara tentang rumus kimia. Bagaimana atom-atom itu tersusun. Minggu lalu kan kita sudah belajar tentang bagaimana karena kok bisa ada atom bermuatan, bagaimana cara dia bermuatan, kok ada yang positif, ada yang negatif. Nah, sekarang kita coba tuliskan rumus kimia. Ini juga salah satu topik yang mungkin membuat beberapa orang bingung, selain kemarin kita bicarakan juga tabel periodik, karena memang ada beberapa tata aturan dalam menuliskan rumus kimia. Tapi sebelum kita lanjutkan panjang lebar, mari kita mulai ngaji kimia pada malam hari ini dengan berkirim Fatihah terlebih dahulu. Yang pertama kepada kedua orang tua kita, yang kedua pada guru-guru kita, dan yang ketiga khususnya pada Bapak Raymond Chang yang bukunya kita baca. Kepada semua yang disebutkan, Al-Fatihah. Amin. Kita akan berbicara hari ini tentang rumus kimia. Rumus kimia, kita mulai dari definisi terlebih dahulu biar kita bisa memahami ini dengan mudah. Yang pertama adalah bahwa gini, rumus kimia adalah komposisi molekul dengan lambang kimia yang tidak hanya ada atom apa saja, tapi juga termasuk berapa jumlah rasionya. Jadi rumus kimia adalah sebuah notasi yang dibuat oleh para kimiawan yang menunjukkan di dalam sebuah zat itu ada atom apa saja, dan tidak hanya itu, tidak hanya ada atom apa saja, tapi ada berapa atom rasionya itu. Jadi itu adalah rumus kimia. Jadi sebuah notasi yang dibuat oleh ilmuwan, oleh kimiawan untuk menyatakan, untuk menjabarkan, untuk memberitahu kita bahwa di satu zat ini terdiri dari atom apa saja dan sekaligus juga dengan rasionya ada berapa. Nah, rumus kimia itu ada dua jenis ada dua jenis lah ya. Yang pertama adalah rumus molekul. Jadi rumus kimia itu ada yang dalam bentuk rumus molekul, dan yang kedua ada rumus empiris. Pada malam hari ini kita akan bicara satu dulu, yakni tentang rumus molekul. Nah, apa itu rumus molekul? Rumus molekul adalah sesuatu yang menunjukkan, sebuah rumus yang menunjukkan jumlah eksak atom dari setiap unsur dalam unit terkecil zat. Jadi dalam suatu zat, taruhlah kita di sini tuh punya zat ya. Nah, di sini kita punya zat, ada zat X dulu misalnya gitu. Rumus molekul adalah jumlah eksak atom dari setiap unsur dalam unit terkecil. Unit terkecilnya apa? Ya atom. Kalau bergabung ya molekul itu atom atau molekul. Nah, ini eksak, jumlah aslinya. Seperti itu. Contohnya misalnya hidrogen. Hidrogen gas itu rumus molekulnya apa? H2. Ini hidrogen. Lalu ada oksigen, gas oksigen. Rumus molekulnya apa? O2. Lalu habis itu ozon. Ozon molekul yang ada di stratosfer. Molekul yang ada di stratosfer itu ozon. Rumus molekulnya apa? O3. Lalu yang umum dan sering kita jumpai dan kita butuh untuk mengkonsumsi itu setiap hari, air. Rumus molekulnya apa? H2O. Nah, ini adalah
unit terkecil dari sebuah zat di sini yang dinyatakan dengan eksak. Eksak maksudnya kayak gimana? Misalnya di sini H2. Di sini kan teman-teman bisa lihat ya, ada subskrip di sini H2. Maksudnya apa? Bahwa di molekul ini itu ada atom H sejumlah 2 yang berikatan. Berarti ada 2 atom H. Nah, kalau misalnya ini taruhlah kita tabung gas, gasnya gas hidrogen. Berarti unit terkecilnya itu tersusun oleh gas hidrogen yang jumlah rasionya itu ada 2. Kalau lebih mudah menunjukkan jumlah rasio ya ini, misalnya H2O. Taruhlah ini zatnya adalah air. Tidak hanya atom atau tidak hanya atomnya saja, tapi tidak hanya atomnya saja, berarti kan tidak hanya oksigen dan hidrogen, tetapi hidrogennya itu berapa? Lah kalau di sini kan terlihat bahwa oh jumlah hidrogennya itu ada 2, sementara jumlah oksigennya ada 1. Nah, ini adalah rumus molekul. Menunjukkan jumlah angka eksak atom dari setiap unsur dalam zat terkecil. Fun fact-nya di sini teman-teman, kita bisa bisa lihat ada 2 molekul yang tersusun oleh satu atom yang sama, yakni oksigen. Ada molekul O2 dan ada molekul O3. Ada gas oksigen dan ada gas ozon. Ini namanya adalah alotrop. Alotrop adalah bentuk-bentuk lain dari sebuah unsur. Contoh lain alotrop misalnya intan dan grafit. Intan dan grafit ini dua-duanya adalah alotrop atom karbon. Dua-duanya disusun oleh atom karbon. Bedanya apa? Strukturnya. Jadi intan dan grafit itu sama-sama karbon, strukturnya beda. Selain strukturnya, apa yang berbeda? Yang paling mudah, harganya. Nah, Pak Raymond Chang itu menulis begitu. Jadi kayak semacam ada mungkin bercanda dikit, ada biar lebih rileks sedikit, menyebutkan bahwa alotrop, intan, dan grafit itu yang membedakan adalah harganya. Oke, kita sudah berkenalan nih dengan rumus kimia. Ada 2, rumus molekul dan rumus empiris. Rumus empiris kita simpan dulu. Kita bicara rumus molekul sudah ada definisinya, kita sudah berkenalan dengan ini. Nah, rumus molekul ya apa? Ya H2, O2, O3, H2O, ini adalah rumus molekul. Nah, dari rumus molekul ini kita dikenalkan dengan model molekul. Nanti ini ada 2 model molekul. Molekulit. Kenapa sih kok kita butuh model molekul? Karena gini teman-teman semua. Kita tidak bisa melihat molekul atau molekul itu secara langsung, sehingga bentuk visualisasi yang paling mudah dan bisa dilakukan adalah dengan menggunakan permodelan bentuk molekul itu. Jadi karena kita tidak bisa melihat langsung, yang bisa kita lakukan adalah membuat permodelannya. Loh, kok bisa ilmuwan tidak bisa melihat itu, tapi kok bisa buat modelnya? Dengan menggunakan data-data spektroskopi. Jadi melihatnya itu tidak langsung dengan mata telanjang, tetapi ada sebuah rangkaian instrumentasi dengan metode ilmiah yang itu bisa dikonversi menjadi bentuk molekul yang masuk akal. Gitu. Oke, model molekul ini nanti ada 2. Yang pertama, model molekul bentuk visualisasi. Jadi ini H2O2 O3 H2O itu bisa divisualisasikan dengan model molekul. Yang pertama adalah dengan model bola tongkat. Ini model yang sangat umum ya, model bola tongkat. Saya kira banyak sekali orang yang sudah pernah melihat ini. Dan yang kedua itu adalah model ruang terisi. Nah, ini mungkin tidak semua orang, buat saya sih. Model ruang terisi. Oke, mari kita gambarkan. Rumus kimia, ada rumus molekul. Saya singkat di sini ya, rumus molekul itu Rm. Contohnya kita pakai H2O. Nah, karena ini sudah ada H2O ya. Terus habis itu, setelah rumus molekul, kita akan ada yang namanya rumus struktur. Ini kadang-kadang ada
pelajaran kimia yang membuat ini jadi jejer-jejer kayak rumus molekulnya apa, rumus strukturnya apa, terus habis itu rumus empirisnya apa, seperti itu. Nah, tapi di buku ini pembagiannya tidak seperti itu. Jadi rumus molekul dulu, nah ini bahasanya rumus empiris ini nanti di subbab yang kedua. Rumus strukturnya, nah kalau ini kode gini dok, notasi begini, kalau yang rumus struktur sebenarnya sudah ada wujud bentuknya. Sudah ada wujud bentuknya. Jadi strukturnya itu begini. Nah, seperti ini. Kalau teman-teman langsung membuat seperti ini rumus struktur ya gak apa-apa juga, dan ini lebih tepat secara penataan ruang. Jadi rumus struktur yang bawah ini lebih tepat. Jadi kenapa? Karena H2O air itu tidak linear, tapi dia bentuknya V. Strukturnya itu bukan linear tapi V. Jadi kalau teman-teman menggambar yang bawah ini itu malah lebih tepat. Ya, jadi karena mungkin ini buku kimia dasar kali ya, dan peruntukannya adalah untuk orang yang masih baru mengenal, sehingga oke, pelan-pelan rumus-rumusnya begini dulu, gak tiba-tiba lo kok begini, kok tiba-tiba penceng-penceng begini, enggak, mungkin begitu. Nah, lalu kita masuk ke sini. Rumus molekul H2O, rumus strukturnya seperti ini. Sekarang model bola tongkat. Model bola tongkat. Saya kira teman-teman pasti pernah melihat. Model bola tongkat itu yang bola-bola, tongkat garis, lalu ada digabungkan dengan bola lagi. Ada yang main dengan molimut. Kalau di kelas biasanya kita bisa juga dengan menggunakan malam dan lidi, itu disebut model molekul, model bola tongkat. Nah, yang ini, yang ruang terisi ini yang jarang. Tapi ini dari visualisasi yang ada di buku, sebenarnya kita bisa buat dia dari malam juga. Jadi kalau model bola, model ruang terisi itu begini bentuknya. Ini. Nah, yang seperti ini nih. Ini adalah model ruang terisi yang seperti itu. Mirip sebenarnya mirip, tapi ada beberapa perbedaan. Apa saja perbedaan? Apa kelebihan dan kekurangannya? Ini dia kelebihan dan kekurangan dari model molekul bola tongkat dan model ruang terisi. Kita bicara yang pertama dulu, model bola tongkat. Informasinya adalah bahwa atom itu diwakili oleh bola, tongkat mewakili ikatan. Sudut yang terbentuk ini teman-teman, nah ini ada jelas sudutnya, yang ini tidak jelas sudutnya. Ini sudut yang terbentuk ini, sudut yang terbentuk mewakili sudut ikatan sebenarnya. Jadi rumus struktur, rumus dengan model bola tongkat, itu sudutnya harus disesuaikan dengan kondisi sudut sebenarnya. Jadi H2O itu sudutnya yang memang seperti ini. Jadi ada informasi sudutnya. Terus, nah, kelemahan yang pertama, kelemahannya adalah ukuran atom tidak, ukuran atom itu rata-rata sama, kecuali hidrogen. Jadi kalau misalnya di sini ada oksigen, saya punya nitrogen, saya punya fluor, ukurannya akan sama, kecuali hidrogen. Hidrogen memang di model ini dibuat lebih kecil. Yang lainnya itu sama. Gimana cara membedakannya? Warna. Nah, itu adalah kelemahan karena ukuran atom beda. Semuanya beda, tidak ada yang sama persis gitu ya. Jadi model ini membuat semua atomnya itu dengan bola-bola yang sama, itu adalah kelemahan. Gitu. Terus bentuknya bisa 3 dimensi, dan ini kelemahan untuk teman-teman yang secara penalaran ruangnya bagus, akan sangat mudah memahami ini karena bentuknya 3 dimensi. Terus mudah dibuat. Teman-teman bisa cek bagaimana saya menggambarkan model bola tongkat dengan menggambarkan model terisi, lebih mudah dan lebih cepat ini, sehingga ini model bola tongkat memang lebih mudah untuk dibuat. Terus ikatannya ini sebenarnya ini adalah ekstrapolasi. Ini adalah perumpamaan saja. Ikatan di kehidupan nyata itu tidak sebesar ini. Jadi misalnya ini ada oksigen, ada hidrogen, ikatannya itu tidak mungkin sebesar ini. Jadi bentuk nyatanya itu malah di sini. Jadi dua model ini itu
buat di sini ini kelemahan, buat di sini ini kelebihan, di sini ini kelebihan, di sini ini kelemahan. Nah, seperti ini. Ikatan ini jelas sekali. Di sini nggak jelas. Ini kelebihan, tapi ukuran segini ini nggak asli, nggak nyata, nggak segini, ini kelemahan. Tapi yang seperti ini bentuknya ya seperti itu, molekul air itu. Jadi apa namanya? Ini adalah dua sudut pandang, dua POV yang ada satu kelemahan dimiliki sisi A, kelemahan yang lain dimiliki sisi B, dan kita pahami dua-duanya biar melengkapi informasinya itu. Oke. Model bola tongkat beres, kita masuk ke model ruang terisi. Yang pertama, atom itu diwakili oleh bola terpotong dan disatukan dengan cara ditekan. Ini yang tadi membuat saya bilang bahwa kita itu bisa membuat ilustrasi atau visualisasi langsung dengan model ruang terisi dengan malam yang ditekan. Jadi ini yang bola besar ini adalah atom, dan ini juga atom, ini oksigen, ini hidrogen, dan ditekan. Jadi kayak cemet di sini ya, ini cemet di sini. Nah, seperti ini. Model diwakili oleh bola terpotong dan disatukan dengan cara ditekan. Terus yang kedua, ikatan tidak terlihat. Kenapa? Karena sebenarnya ikatannya itu di sini, tumpang tindih di dalam sini. Inti, inti. Nah, teman-teman dari sini. Tidak terlihat. Untuk orang yang baru belajar ikatan, baru mengenal kimia, tiba-tiba begini, terus belajar ikatan. Mana ikatannya? Tidak ada. Ini lebih menjelaskan. Ini ikatannya tidak terlihat. Ya, ini masuk ke kelemahan karena secara visualisasi ternyata terbatas. Secara visualisasi loh ya. Secara visualisasi ternyata terbatas. Meskipun kebenarannya molekul itu ya kurang lebih bentuknya seperti ini, ilustrasi-ilustrasinya itu. Tapi untuk orang belajar akan sulit, mana ikatannya? Kan tidak ada seperti itu. Jadi ini masuk keterbatasan, tidak ada ikatan yang muncul dari model ruang terisi. Yang setelah itu adalah, nah ini kelebihan, ukuran bolanya sesuai dengan ukuran aslinya. Jadi kalau ini kan ukuran bolanya hanya hidrogen yang kecil, selebihnya sama, dibedakan dengan warna. Kalau yang model ruang terisi, ukuran atomnya itu dibuat berbeda semua sesuai dengan kondisi aslinya. Berarti kalau kita mau membuat fluor dengan oksigen, besar mana? Besar oksigen. Kalau kita mau membuat oksigen dengan karbon, besar mana? Besar karbon. Seperti itu. Kalau kita mau buat fluor dengan iodium, besar mana? Biar besar iodium. Jadi dengan model ruang terisi itu ukurannya itu dibuat berbeda, dan ini kelebihan. Karena aslinya juga begitu. Terus apa namanya? Sudut. Nah, ini sudutnya juga dibuat sama. Sudutnya juga dibuat sama, dan ini apa namanya, sesuai, ini sama-sama unggul, tidak ada yang saling melemahkan, ini sudutnya juga sesuai, ini sudutnya juga sesuai. Tapi memang karena ikatannya tidak terlihat, sehingga kita juga mungkin perlu gambaran khusus untuk, oh berapa sih sudutnya di dalam sini, nah ini sudutnya ini, karena di dalam itu. Nah ini secara 3 dimensi, ya lebih sulit diterapkan lagi. Sebenarnya bisa diterapkan 3 dimensi, tapi ya karena membuatnya itu loh sudah agak rumit, sehingga ya kalau dalam 3 dimensi lebih sulit lagi gitu. Nah, ini adalah model molekul. Nah, kita sudah selesai berbicara tentang rumus molekul. Minggu depan kita lanjutkan dengan rumus empiris. Sebenarnya ini sederhana, cukup jarang dipakai juga sebenarnya rumus empiris itu, tapi pengetahuannya penting buat kita, terlebih untuk teman-teman yang nantinya itu bekerja di discover molekul-molekul baru. Pengetahuan tentang rumus empiris itu menjadi penting buat teman-teman yang nantinya bekerja di dunia kimia, khusus untuk teman-teman yang discover molekul baru gitu. Nah, itu pentingnya kimia dasar sampai di tahap applied. Oke, sudah teman-teman semua, terima kasih untuk hari ini. Kita cukupkan ngomongkan satu ini saja dulu, tidak usah muluk-muluk panjang-panjang, karena prinsip kita adalah dikit-dikit yang penting istiqomah. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton, lebih-lebih yang sudah belajar sampai akhir ini. Semoga ada manfaatnya buat saya, buat teman-teman semua. Kita jumpa lagi minggu depan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.